yang ada di sekitar kandang. Ini yang ya sekali lagi kalau kita semangat untuk ngarit datang di kandangnya Anggun ini. Gun, Ya. ini kambingnya udah berapa ekor? Ini kalau semuanya ngitung kepala ini ada 7. Kok tinggal 7? Yang 2 kemarin dijual buat kebutuhan Ngapa? buat lebaran sama bumbu dapur orang tua. Gimana? Katanya kemarin kita ngobrol-ngobrol kan pengennya konsepnya jadi banyak, kenapa dijual dulu? Terpaksa sebenarnya, terpaksa. Terpaksa. Sebenarnya eman-eman, tapi ya gimana lagi. Tapi babonan yang dijual. Ya satu babon, satunya dere tapi dere jelek. Hah? Yang Dere satunya jelek? babon. Terjual berapa kemarin? Yang babonnya itu 19, yang derenya 570. Kecil masih ya? Kecil, masih kecil. Ini dibangka kasih makan apa ini? Onggok ini. Apa sih kayak dicampuri apa ini? Enggak, dicampurin. Kemarin dicampurin sama dedak malah nggak mau. Terus ini? Ini cuma onggok nyel. Nyel itu apa onggok nyel? Onggok hanya onggok aja. Jadi Onggok tanpa aja? campuran. Ini yang anakan berapa ini? Anakan ada 2. Ada 4. Ada 4. Umur berapa hari sih ini? Anak-anaknya Ini umur berapa bulan? Yang itu sekitar 2 bulanan. 2 bulanan. Yang ini Masih paling kayak apa sih? sekitar 1 bulan. Bisa dipegang nggak ini? Anaknya? Buka pintu. Hah? Buka pintu dari belakang. Ini yang kemarin wah parah. Kalau ini kemarin sakit parah sebenarnya. Mana? Ini. Sakit apa parah? Ini. Coba. Dijelaskan, diperlihatkan Ini? sakit apa? Kemarin itu saya nggak tahu. Jadi ini itu ngoreng, muter sampai ini buka gini. Yang bawah gini. Sampai kayak gini. Iya, sampai gini. Terus? Nah, saya kan nggak tahu penyebabnya apa. Terus saya telepon. Kenapa Kang? Itu kambing saya kok kayak gitu. Terus dia tanya, dikasih makan odot apa gitu. Nggak bisa naik ini. Nggak bisa naik. Yo, suruh naik dulu, suruh naik dulu. Terus Dikasih makan odot apa? Terus tak iling-iling, tak inget-inget. Oh iya, saya pernah kasih makan odot. Akhirnya odot itu punya dampak ketika masih basah. Itu ternyata sangat tajam sekali pinggirannya. Terus ada ibaratnya bulu atau gelugut itulah. Mungkin itu menjadi penyebabnya. Terus saya minta solusi, suruh ngasih domek sama obat gudik. Saya tidak satu referensi, saya tanya lagi udah kasih sontek obat gudik. Akhirnya saya tetap, itu posisi menyusui loh itu. Itu masih menyusui, jadi nggak bisa minum ASI sama sekali. ini anaknya. Main cuma sedikit kasihan. Terus saya bantu dengan susu formula itu. Nah, lanjut cerita, saya kasih super tetra, saya kasih olesin, udah pasrah saya. Terus? Ibaratnya hidup ya alhamdulillah, mati ya bukan rezeki gitu aja. Tapi karena sering tak obatin sama ibu juga dikasih uyah sama garam sama itu, asam juga, akhirnya ya kembali semula. Jadi yang buat menyembuhkan itu tradisionalnya apa obat apanya ini? Kalau perpaduan, saya kira perpaduan itu. Jadi super tetra iya saya suntik sekali pakai itu obat gudeg, langsung sembuh. Ibu bikinin Asam sama itu uyah garam cuma diolesin. Jadi dari dalam saya kasih super tetra sama sontek, dia cuma diolesin aja di ya mulut. diolesin, akhirnya bisa sembuh. Berapa hari sembuh? Ada sebulan kayaknya, sebulan apa setengah bulanan. Setengah bulanan. Ini anak 4
Dari 2 indukan ini? 2 indukan. Ini jantannya yang dulu masih kecil ini? Yang dulu masih kecil. Itu kemarin sudah mau ditawar 19. Saya nggak kasih. Udah besar ini. Pertumbuhannya cepat. Saya nggak kasih. Udah. Nanti bingung buat itu apa pacekannya. Ini nggak ditutup. Nanti Terus sejauh ini selain apa namanya? Ini daun singkong ini. ya, Barusan dibuat. barusan dibuat. Ini nggak ditali. Nah, belum. Belum ditali. Belum. Ada mau dibikin campuran? Nggak ada. Enggak. Udah cukup. Ini nganu. Ini onggok. Onggok singkong. Onggok itu kan hanya apa ya? Pengenyang, nggak ada vitamin kan? Onggok itu. Jadi hanya buat kalau saya tetap saya ngarit, jadi saya kasih hijauan. Saya kasih hijauan karena vitamin yang murni itu kan dari apa? Rumput. Kalau apa kayak apa ini? Onggok ini kan hanya pengenyang aja. Jadi buat biasanya malam ataupun kayak sekarang pas lapar gitu. Ini anu gini loh Mas Anggun. Sejauh ini kan saya minta dipegangkan lah, pegangkan dulu lah. Sini Mas Anggun. Pegangkan. Saya pemirsa ngomong ini kan enak. Nah, gini. Artinya kepada pemirsa, ini kan saya sering memperhatikan peternak secara umum dimanapun lah, khususnya di sini yang saya sering datangi, entah itu di Kecamatan Anak Tuhan, entah itu di Kecamatan Bangunrejo, entah itu di kecamatan yang lain seperti Pekri, Bumi Ratu Nuban, yang sering saya termasuk Kalirejo yang sering saya datangi dan kunjungi di sela-sela waktu saya menjadi guru. Saya ingin memberikan pesan kepada peternak dimanapun berada. Intinya ternak itu jangan linear, jangan monoton aja. Ternak kambing ya ternak kambing aja. Tapi kita lupa menganalisa yang namanya potensi lingkungan. Ini kan kalau rumah kan rata-rata di mana lah, dimanapun ya tidak begitu sempit kan gitu. Artinya tidak linear itu tidak serta-merta harus hanya berpikir kambing, ngurusi kambing, beli pakan atau mencari pakan aja. Terus menunggu hasil kambing ini menjadi nanti cepat beranak terus besar baru jadi duit. Ini kan pemikiran yang linear yang perlu dipecahkan lagi sebenarnya. Dipecahkan lagi, dicabangkan lagi agar supaya peternak itu mendapatkan keuntungan yang lain atau penghasilan yang lain, bukan hanya dari ternak kambing saja. Kalau saya, kalau pikir saya sampaikan kepada peternak, ini kan ada kotoran kambing, ada kohe, ada entah itu terkadang kan peternak ada yang menampung air seninya toh, ya kan? Ini kan lingkungan banyak. Kalau saya menyarankan kepada Mas Anggun dan peternak yang lainnya, ini kalau bisa jadikan ini lahan yang produktif. Lahan yang produktif, entah ini ditanami sayuran apapun bentuknya, baik itu apa namanya kangkung, baik itu cabai, terus yang di polybag lah, terus laos apa, terus kemudian jahe, yang entah itu kebutuhannya buat dapur, entah itu juga kebutuhannya buat nanti buat kambing, jamu-jamuan kambing. Ada jahe, ada laos, ada umpamanya laos atau apa kunyit. Kan dan lain sebagainya. Ini kan memfungsikan kotoran. Kalau toh juga pemirsa juga ya harus berpikir tidak linear. Maksud saya itu punya semangat yang lebih sehingga mendapatkan pemasukan dari pemanfaatan lingkungan, pemanfaatan lokasi ini. Karena ini kalau ditumbuhi cabai aja, ini kayak gini nih. Ini kan udah ada ini cabenya nih. Udah ada. Nih. Ini kan pemanfaatan kotoran juga ini. Nah, kayak gini ini ditanami secara bermacam-macam tumbuhan, baik cabai dan itu yang lainnya, yang sifatnya bisa membantu secara ekonomi di kebutuhan teman-teman peternak. Ini kan penting. Terkadang silahkan mau diterapkan seperti ini langsung boleh, atau dibuat kalau sekarang itu kan banyak itu pertanian hidroponik lah ya. Hidroponik atau menggunakan apa saja. Tetapi sekali lagi kalau memang terbentur biaya,
jangan terlalu ambisi berkaitan dengan hidroponik itu harus bagus dengan paralon yang baik dan semuanya. Kalau enggak ya gunakan yang ada di alam, bambu. Iya. Itu gunakan bambu. Hidroponik itu kan nanti komposnya kita rendam atau dengan air senyina dicampur bahan yang lainnya, nanti ada mau hidroponik mau aquaponik silahkanlah ya. Iya, iya. Artinya nanti ini diterapkan ke peternak semuanya untuk mendapatkan pemasukan yang bukan hanya dari kambing. Iya. Sehingga ketika yang cenderung sering terjadi kan peternak bisa memiliki kebutuhan yang urgen atau mendadak dan selalu biasanya mengandalkan kambing. Tapi kalau kita sudah menabung yang lain, seumpamanya ada potensi buah-buahan atau entah itu tumbuhan yang ya seperti saya ngomongkan tadi ya, ada cepir lah, ada singkong, ada apa namanya cabai, ada tumbuh-tumbuhan yang lain ini yang memfungsikan ini semuanya. Silahkan mau seperti apa. Tumbuhannya mau banyak jenis atau satu jenis. Tetapi saya mengharapkan ke peternak semuanya bisa memfungsikan lingkungan sekitar di kandang kita, rumah kita menjadi semua produktif dari pemanfaatan kohe dan yang lain sebagainya, sehingga peternak tidak berpikir linear, juga berpikir maju, juga kemudian bisa jadi bahwa penempatan atau motivasi-motivasi ini bisa menjadikan pemirsa itu membaikkan apa ya namanya kalau ngomong ya, disempurnakan lagi lah idenya, dikembangkan lagi, karena saya kan sifatnya hanya menyampaikan tahapan demi tahapan, tidak secara sekaligus atau langsung secara pembuatan contoh gitu kan. Iya. Tetapi ini sebagai gagasan yang ingin saya sampaikan untuk ditangkap pemirsa semuanya, agar ini semua menjadi pemikiran positif yang bisa diterapkan. Saya yakin kalau ada kemauan pasti ada jalan. Iya. Artinya jangan selalu berpikir bahwa ngarit dan ngarit, mencari rumput dan rumput, kendalanya hanya bang pakan, kendalanya hanya ngarit rumput, tetapi kita lupa memfungsikan lingkungan yang ada di sekitar kandang. Ini yang ya, sekali lagi, kalau kita semangat untuk ngarit, kenapa kita nggak semangat untuk menumbuhkan di lingkungan ini, kita jadikan lahan produktif. Gitu ya pemirsa semuanya. Sekali lagi ini menjelang yang bagi umat muslim ya, ini sebentar lagi mau berbuka puasa. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk peternak dimanapun berada, baik itu muslim maupun non muslim. Seluruh yang menyimak, saya harapkan semua bisa menjadi motivator, bisa menjadi pilot project, bisa menjadi contoh bagi diri kita sendiri, tetangga kita dan orang lain, agar supaya kita bukan hanya peternak konvensional yang selalu mengeluh tentang kandang kecil, tapi kita bisa kandang kecil tetapi kemudian pemanfaatannya luar biasa dan luas di lingkungan kita. Ini yang terpenting dan yang terbaik. Oke, semangat untuk peternak dimanapun berada, sukses.